Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Anda masih terus ada bersama-sama dengan saya di saluran ini. Saya akan sekarang melanjutkan ke bagian yang kedua dari topik kita yang terdahulu, yaitu Allah menjawab segala pergumulan. Ini untuk firman Tuhan. Firman Tuhan untuk pada minggu ke-18 setelah Trinitatis pada 16 Oktober lalu di peribadahan di Gereja HKBP atau Huria Kristen Batak Protestan. Kita belajar dari Nehemia 5 ayat 1 hingga ayat 13 dan juga nanti di 2 Korintus 12 ayat 7 hingga ayat 10. Di video sebelumnya, dan saya harap Anda betul-betul menyimak di video bagian yang pertama, karena kalau Anda langsung ada di bagian kedua ini, Anda nanti bisa kurang nangkap pesan apa yang mau Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan ini, perikop ini. Tapi saya juga akan rangkum singkat saja bahwa betapa kalau kita belajar dari ayat yang ke-8 dari Nehemia 5, maka yang kita pelajari dari Minggu Trinitatis kali ini adalah mengenal pribadi Allah, yaitu Jehovah Mosia atau Yeshua HaMashiach. Tuhan Yesus Juru Selamat, Tuhan Yesus Penebus. Perhatikan di ayat 5 ada menebus, di ayat 8 ya, ada menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa. Jadi yang pertama saya rangkum bahwa kita mau mengenal Tuhan Yesus Juru Selamat, Sang Penebus, Jehovah Mosia. Yang kedua kita sekarang jadi tahu bahwa ada satu pergumulan yang jauh lebih berat lagi dibanding pergumulan kesehatan kita, pekerjaan kita, usaha kita, ekonomi kita, keluarga kita, yaitu jiwa-jiwa yang meninggalkan iman Kristen, jiwa-jiwa yang meninggalkan Kristus, orang-orang yang menyangkal Yesus hari ini, yang mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya mereka membutuhkan penebus dosa-dosa mereka selama mereka hidup di dunia ini. Tidak ada manusia yang tidak berdosa di dunia ini, semuanya adalah manusia yang berdosa. Dan mereka perlu penebus dosa-dosa mereka pada kehidupan kekal kelak, pada kehidupan akhir kelak. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa ada orang-orang yang meninggalkan Yesus, dan itulah sekarang yang menjadi pergumulan kita. Itulah yang menjadi pergumulan kita. Harus kita berikan perhatian yang serius, pikiran yang besar untuk itu, bagaimana agar mereka bisa kita rangkul, bisa kita jaring lagi untuk mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Dan pada dasarnya untuk hal ini saya sampaikan di bagian sebelumnya adalah betapa penting sekali dan tidak boleh ditawar-tawar lagi bahwa Anda harus membaca Alkitab setiap hari. Kita semua harus terlibat dalam pelayanan rohani di gereja kita. Sekecil apapun itu, semampu kita bisa ambil bagian dalam pelayanan di gereja kita. Untuk apa? Untuk melayani orang-orang yang sudah sempat menyangkal Yesus dan akan kembali ke gereja kita lagi, dan dibutuhkan banyak orang, karena supaya Anda tahu ada ribuan orang yang sudah menyangkal Yesus hari ini, meninggalkan iman Kristen, dan Tuhan berjanji akan mengembalikan mereka ke gereja kita. Sekarang kalau hanya pelayan yang ada di gereja kita yang menyambut mereka, melayani mereka, para sintua dan pendeta yang ada saat ini, mereka tidak akan mampu, mereka akan kelabakan. Mereka butuh
jemaat biasa mau naik tingkat menjadi pelayan di gereja. Dan satu hal saya mau katakan, bila Anda tidak membaca Alkitab setiap hari, tanpa Anda sadari, sebenarnya Anda sudah menyangkal Yesus. Anda adalah orang-orang yang meninggalkan Yesus, orang-orang yang murtad. Nah, ini harus, dan kita nggak usah berbantah soal itu. Nah, kita nggak usah berbantah. Kalau di ayat 8 kita baca, udah, kalau saya katakan, Anda kalau tidak baca Alkitab setiap hari, Anda adalah orang yang murtad. Anda adalah orang yang menyangkal Yesus. Saya mau katakan Anda berdiam diri saja dan tidak usah membantah. Ayat 8 dikatakan mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Ya. Nah, fakta yang lainnya tentang menyangkal Yesus ya tadi, dan itu pun kita tidak bisa bantah bahwa ada banyak sekali, ribuan, puluhan ribu mungkin, atau bahkan mungkin ratusan ribu sudah orang yang pernah mengikut Yesus sekarang sudah menyangkal Yesus. Kita nggak bisa bantah itu. Serupa seperti dengan Anda tidak usah membantah kalau saya katakan Anda tidak baca Alkitab adalah orang-orang yang murtad, orang-orang yang menyangkal Yesus. Sama seperti Petrus 2000 tahun lalu menyangkal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Hari ini pun, jangan-jangan Anda sudah menyangkal Yesus kalau tidak baca Alkitab hari ini. Hari Minggu Anda baca Alkitab di gereja. Ketemu hari Senin, ayam jantan berkokok. Apakah Anda baca Alkitab? Kalau tidak, berarti Anda sudah menyangkal Yesus. Hari kedua, Selasa, ayam jantan berkokok untuk kedua kali. Anda baca Alkitab, kalau tidak, Anda menyangkal Yesus. Hari Rabu, hari ketiga, ayam jantan berkokok lagi. Adakah Anda baca Alkitab? Kalau tidak, berarti Anda menyangkal Yesus. 3 hari setelah hari Minggu. Kemudian 3 hari menjelang hari Minggu. Mau berapa kali lagi Anda menyangkal Yesus? Petrus menyangkal Yesus dengan 3 kali perkataannya. Tapi hari ini kita bisa saja menyangkal Yesus 6 kali. Jauh lebih parah dari Petrus yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih, saya mau kembali dorong di bagian yang kedua ini. Kenapa kita harus baca Alkitab? Kenapa kita harus melayani? Karena kita mau menunggu orang-orang yang mau kembali lagi menjadi Kristen. Saya khawatir hari ini mereka belum kembali menjadi Kristen. Mereka masih menjadi orang yang terjual, yang tergadai. Nanti kita baca ayat 2, 3, 4, 5 dari Nehemia 5. Karena Tuhan melihat kita belum siap. HKBP belum siap untuk menerima mereka. Nah, hari ini kalau kita gelisah, kalau kita khawatir tentang mereka yang akan kehilangan mahkota kehidupan. Sekali lagi, tema pelayanan HKBP pada Oktober 2022 ini adalah Allah menjanjikan mahkota kehidupan. Dan orang-orang inilah yang terancam akan kehilangan mahkota kehidupan pada akhir dunia ini kelak. Atau pada akhir hidupnya kelak. Nah, sekarang saudara-saudara yang terkasih, kita sudah tahu apa yang menjadi pergumulan kita sesungguhnya saat ini, yaitu mereka yang meninggalkan iman Kristen. Sekarang kita coba tahu kenapa mereka meninggalkan iman Kristen.
Kenapa mereka menyangkal Yesus? Nah, perlahan-lahan kita akan baca dulu. Kita baca Nehemia 5. Yang pertama kita perhatikan ayat 1 dulu ya. Ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Nah, saudara-saudara, pada video sebelumnya saya mengatakan bahwa di dalam kita belajar firman Tuhan dan mengenal Yehova Mosia hari ini, Tuhan Yesus Sang Penebus, ini adalah gambaran, bayang-bayang dari kematian Yesus di kayu salib. Jadi dari pelayanan Nehemia, dari perikop ini, kita akan maju ke masa penyalipan Tuhan Yesus, dan bagaimana kita meresponnya sekarang. Nah, perhatikan ayat yang pertama, maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Mari kita ingat-ingat lagi, pada masa penyalipan Tuhan Yesus, juga ada sekelompok perempuan, banyak perempuan. Kita baca di Lukas 23 ayat 27 hingga ayat 28, demikian firman Tuhan. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Putri-putri Yerusalem yang dimaksud ini boleh jadi juga adalah keturunan dari mereka yang ada di yang menangis di depan Nehemia, yang di Nehemia 5 ayat 1 ini ya. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri. Nah, sekali lagi saudara-saudara yang terkasih, saya mau Anda betul-betul perhatikan bahwa sebenarnya keluhan ini ada, keluhan ini terdengar pun gara-gara apa? Kenapa bisa perempuan di hadapan Nehemia itu punya keluhan seperti itu? Nah, kita baca keluhan mereka ya. Keluhan mereka di Nehemia 2, 3, 4, 5. Demikian firman Tuhan. Ada yang berteriak, "Anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup." Dan ada yang berteriak, "Ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan." Juga ada yang berteriak, "Kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain." Sekarang perhatikan, kenapa mereka punya keluhan seperti ini. Sekali lagi saya mau katakan bahwa sebenarnya keluhan ini ada lagi-lagi karena mereka. Karena orang-orang Yahudi ini tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tidak mau baca Alkitab kalau hari ini kita. Saya tidak tahu keluhan apa saja yang ada pada kita hari ini, tapi kalau kita belajar dari firman Tuhan, dari Alkitab ini, bagaimana orang-orang Yahudi ini sebelum mereka dibuang ke Babel, dan selama mereka ada di Babel, dan setelah kemudian mereka kembali dari pembuangan di Babel, mereka kembali ke Yerusalem, lagi-lagi mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mereka dibuang, mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah dibuang pun, mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan.
Dan Tuhan berbelas kasih, mereka dikembalikan, mereka diampuni. Setelah itu pun mereka kembali tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Apa itu? Satu aja, soal uang. Soal uang, soal kesejahteraan. Tuhan sudah sampaikan pada masa pelayanan Musa, ketika mereka dalam perjalanan di padang gurun menuju ke tanah Kanaan, Tuhan sudah berikan hukum kepada mereka, jangan menerima riba, jangan menerima bunga uang dari saudara-saudaranya. Tapi kemudian apa? Itu mereka langgar. Dan pada saat itu kemudian, pada saat mereka ada di pelayanan Nehemia, timbullah keluhan itu, dan itu tidak mungkin tidak, itu karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Ada orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Ada orang yang menjadi batu sandungan, kemudian mereka mengalami keluhan-keluhan seperti itu. Nah, perhatikan, ini masalah uang. Jadi, sekarang yang mau saya sampaikan lagi adalah, apapun pergumulan kita hari ini, marilah kita ambil keputusan, baca Alkitab dan berdoa setiap hari. Pada video sebelumnya saya mengatakan bahwa sedapat-dapatnya Tuhan Yesus berusaha menyelamatkan kita, menebus kesalahan, pelanggaran, dosa-dosa kita. Sedapat-dapatnya itu adalah dengan firman Tuhan yang diajarkannya selama pelayanannya. Tapi kemudian itu ditolak. Ya. Hari ini pun kalau kita punya pergumulan, mari pilih seperti kehendak Tuhan, yaitu baca Alkitab, dengarkan firman Tuhan setiap hari. Itulah yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Artinya kalau hari ini ada terdengar keluhan, ada terdengar tangisan seperti dari para istri, nah untuk Anda para istri hari ini, saya mau katakan bahwa menangislah Anda kalau hari ini belum kunjung setia membaca Alkitab. Anda harusnya mengeluh kenapa suami Anda tidak mengajari Anda firman Tuhan. Sedihlah Anda kenapa tidak dari dulu menepati janji Anda juga ketika mengikuti pembaptisan anak-anak Anda. Ketika Anda membawa anak-anak Anda dalam baptisan, Anda ditanya, apakah saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Anda katakan, iya, saya bersedia. Tapi kenyataannya seperti apa? Nah, sekarang Anda bolehlah bersedih kalau Anda belum kunjung setia membaca Alkitab, belum kunjung tergerak untuk melayani di gereja kita. Itulah yang Anda boleh gelisahkan hari ini. Dan sekarang ambil action bahwa Anda mau baca Alkitab dan melayani bersama-sama dengan Amang Inang Pendeta di gereja kita. Dan kalau kita mau kembali ke masa mengingat penyaliban Tuhan Yesus, hari ini Tuhan mau kembali berteriak kepada kita, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabachthani. Hari ini kepada kita ditanya, kenapa kita tidak baca Alkitab? Kenapa kita tidak berdoa? Kenapa kalian meninggalkan Kristen? Kenapa kalian meninggalkan juru selamatmu, penebusmu? Hari ini kalau Tuhan melihat bagaimana gaya hidup rohani kita hari ini,
ada yang meninggalkan iman Kristen, ada yang meninggalkan Alkitab. Tuhan mau mengatakan, Tuhan mau berteriak sekali lagi, Eli, Eli, lama sabatani. HKBP, HKBP, kenapa engkau meninggalkan aku? Orang-orang Kristen, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, jadi kita sekarang kalau mengingat ayat 1 tadi, perhatikan ya ayat 1, maka terdengarlah keluhan. Jadi kalaupun ada keluhan kita hari ini, mengeluhlah kita kenapa keluarga kita belum mau dekat dengan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita akan melangkah ke bagian berikutnya. Setelah kita sadar sekarang apa yang harus kita keluhkan, apa yang harus kita pergumulkan, yaitu tentang jiwa-jiwa yang meninggalkan Tuhan Yesus, yang menyangkal Tuhan Yesus. Sekarang, mari coba kita renungkan lagi lebih dalam. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa mereka meninggalkan Yesus? Kita perhatikan ayat yang kedua. Nehemia 5 ayat 2, ada yang berteriak. Ya. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Hari ini pun semua orang mau makan dan hidup, dan secara khusus makan hidup rohani. Sekarang persoalannya adalah, mari kita perhatikan apakah anak-anak perempuan, anak laki-laki di gereja kita, apakah mereka itu sudah beroleh makanan gandum yang enak dan berkualitas. Firman Tuhan, khotbah yang membangkitkan, yang menumbuhkan rohaninya. Mari kita ingat-ingat lagi, kita sebagai jemaat, mari kita perhatikan apa yang sudah disampaikan pelayan firman di gereja kita, dan pelayan firman di gereja pun hari ini harus berpikir keras apa yang masih kurang dari pelayanan firman yang Anda berikan, sampai kemudian ada orang yang meninggalkan iman Kristennya, meninggalkan Tuhan Yesus. Saya khawatir mereka tidak mendapatkan makan dan hidup rohani yang cukup, tidak memiliki gandum yang cukup untuk mereka makan untuk rohani mereka. Dan sekarang hari ini ketahuilah bahwa sesungguhnya ada banyak keluarga hari ini yang mau berteriak, ya, jiwa yang berteriak dan menuntut harus mendapatkan firman Tuhan, makanan rohani, roh, supaya roh mereka tetap hidup. Banyak hari ini yang berteriak. Sekarang bagaimana kita meresponnya? Sampai kemudian ternyata ada orang lain yang mereka perhatikan, kalau belajar firman Tuhan itu, belajar kitab agamanya itu sangat-sangat dalam. Bagaimana mereka mengkaji kitab-kitabnya, bagaimana mereka melakukan pendalaman-pendalaman, bagaimana mereka melakukan persekutuan, bagaimana mereka berdoa, bagaimana mereka beribadah. Sampai kemudian ada sebagian dari orang Kristen yang berpikir, yang seperti ini tidak saya dapatkan di tempat saya beribadah. Gandum ini nggak saya dapatkan. Makanan seperti ini nggak saya dapatkan. Akhirnya apa?
dia tergoda. Dia tergoda untuk mendapatkan makanan yang seperti itu, yang dia tidak dapatkan di gereja kita. Nah, saya mau mengatakan untuk saudara-saudara yang melakukan pelayanan firman, Amang dan Inang Pendeta misalnya di HKBP, termasuk juga bagi Anda yang bukan jemaat HKBP, yang bukan pelayan di HKBP, Anda juga boleh memperhatikan hal ini, bahwa semua hal boleh Anda sampaikan pada saat pelayanan firman. Tapi saya mau bilang, jangan sampai lupa menyuarakan baca Alkitab setiap hari. Ayo melayani, ayo mengabarkan Injil. Memento mori, ingat hari kematianmu. Ini adalah pesan-pesan yang nggak boleh terlewatkan ketika Anda melakukan pelayanan firman. Tentu kita juga harus memberikan alasan yang tepat. Kenapa mereka harus baca Alkitab setiap hari? Mengapa mereka harus melayani? Mengapa mereka harus mengabarkan Injil? Hari ini, saudara-saudara yang terkasih, saya mau katakan bahwa kenapa Anda harus baca Alkitab setiap hari. Dan mohon maaf kalau hari Minggu lalu dan minggu-minggu sebelumnya Anda tidak mendengarkan suara penggembalaan ini. Sekarang Anda boleh dengarkan bahwa kenapa Anda harus baca Alkitab setiap hari. Karena satu, supaya Anda siap untuk melayani orang-orang yang akan datang kemudian, untuk siap melayani orang-orang yang mau kembali lagi menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan yang kedua, supaya roh Anda tetap tumbuh, roh Anda tetap hidup. Jadi, mau seperti apapun tawaran dari orang lain, dari kepercayaan lain, dari agama lain untuk Anda sudah teguh, Anda sudah kokoh dengan pengertian firman Tuhan yang Anda miliki. Bagi saya hari ini, setelah saya membaca Nehemia 5, ayat 1 hingga ayat 13 ini, Tuhan Yesus itu harga mati. Penebusan Tuhan Yesus itu harga mati. Juru selamat Tuhan Yesus itu adalah juru selamat, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sudah itulah yang tepat menjadi juru selamat saya. Nah, Anda baca juga bagian-bagian lain di Alkitab. Sampai Anda semakin kokoh, iman Anda semakin kokoh, semakin tumbuh, dan bahkan bisa semakin berkembang. Sehingga kalau Anda ditawari dengan firman-firman yang lain, dengan makanan-makanan rohani yang lain, Anda sudah siap untuk mengatakan tidak. Nah, demikian juga kalau nanti orang itu juga kepingin tahu, emang makanan kamu seperti apa? Enaknya seperti apa? Nah, Anda sudah bisa menjelaskan kepada mereka, begini loh, kalau Anda mau mengenal dan mau diselamatkan oleh Yeshua HaMashiach, Jehovah Mosiah, Juru Selamat, Penebus, inilah dia. Anda sudah bisa menjelaskan. Nah, itulah kenapa kalau saya memperhatikan, yang pertama adalah kenapa mereka, sekarang kita mau menemukan persoalan ya. Kenapa mereka, kita sudah menemukan persoalan dan kita sekarang mau menemukan apa penyebabnya mereka meninggalkan gereja kita. Karena makanan rohani mereka yang mereka peroleh di gereja kita tidak seperti yang, atau tidak cukup, belum cukup. Nah, jadi sekarang saya mau katakan, dan ternyata tidak susah-susah amat untuk menyampaikan khotbah yang berkualitas. Apapun Anda boleh sampaikan, asalkan jangan melewatkan itu tadi, pesan. Baca Alkitab setiap hari, ayo melayani, kabarkan Injil. Dan sebaliknya saya mau mengatakan,
hentikanlah mengumbar masalah keuangan gereja kita. Apalagi ketika pelayanan firman. Hentikan mengumbar masalah keuangan gereja kita. Ini penting sekali. Karena apa? Kalau kita baca Nehemia 5, 2, 3, 4, 5, itu semuanya bicara tentang uang. Dan mereka bisa menjadi tergadai, kita baca tadi di ayat 8, kita baca di ayat 8 tadi, mereka bisa tergadai, mereka bisa terjual, ya itu lagi-lagi gara-gara uang. Dan hari ini, pelayanan firman kita di gereja kita, kalaulah boleh jangan sampai mengumbar masalah keuangan kita, pergumulan keuangan kita. Bukan itu yang harus keluar menjadi pergumulan kita. Tapi pergumulan kita adalah bagaimana supaya kita bisa menjangkau jiwa-jiwa baru dan jiwa-jiwa yang meninggalkan Tuhan Yesus, yang sudah terjual kepada orang lain. Jadi kalau saya pribadi tidak masalah kalau misalnya masalah keuangan diumbar. Kalau saya pribadi, saya mau mengatakan saya tidak masalah. Tapi yang lain, kalau tidak mengerti firman Tuhan, pasti akan bersungut-sungut. Pasti akan mengeluh. Ada nggak? Banyak banget. Sama seperti orang-orang yang di hadapan Nehemia ini. Mereka mengeluh seperti itu karena tidak mengerti firman Tuhan. Kalau mereka mengerti firman Tuhan, bahwa mereka jangan menerima riba dari saudara-saudaranya, ya tidak akan ada keluhan ini. Sama juga, kalau hari ini ada sungut-sungut dari orang atau jemaat di gereja kita, dan itu terkait dengan masalah keuangan yang disinggung-singgung saat pelayanan firman, ya bisa jadi karena mereka belum mengerti firman Tuhan. Seharusnya kalau mereka mengerti firman Tuhan, mereka tidak akan bersungut-sungut. Persoalannya apakah firman Tuhan yang mereka dengarkan itu sudah menjelaskan kenapa mereka harus, kalau kita bicara uang, bicara persembahan dalam hal ini, kenapa mereka harus memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, memberikan persembahan yang tidak asal, yang tidak sekedarnya saja. Oke, dalam hal ini pun kita tidak usah bicara uang. Tapi paling tidak, apakah mereka juga sudah beroleh firman Tuhan yang merangsang mereka untuk melayani? Karena ketika mereka terlibat dalam pelayanan di gereja kita, mata mereka akan terbuka melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada di gereja kita, dan itu membutuhkan dana. Tapi kan mereka nggak tahu. Karena apa? Karena mereka tidak terlibat pelayanan. Sekarang mau nggak kita mendorong mereka supaya terlibat dalam pelayanan? Sekarang mereka juga harus tahu kenapa mereka harus melayani. Lagi-lagi dari firman Tuhan tadi, dari gandum, dari makanan tadi. Kita perhatikan yang berikutnya, ayat 3. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami, saya ulang baca ya, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Nah, ini lebih parah lagi nih saudara-saudara yang terkasih. Saya mau katakan ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan. Ini yang kita mengerti adalah gereja kita.
rumah kita juga hari ini, gereja kita juga hari ini, kita gadaikan. Kok bisa? Iya, hari ini gereja kita gadaikan kalau kita melulu dan dominan bermasalah dengan keuangan. Sampai lupa firman Tuhan. Sampai lupa firman Tuhan. Hari ini, ladang dan kebun anggur dan rumah kita gadaikan, gereja kita gadaikan. Dan efeknya apa? Dan efeknya hari ini juga banyak orang Kristen yang tergadai iman percayanya. Ya, iman percayanya digadaikan. Perhatikan di ayat 3, dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Jemaat kita itu mau mendapatkan gandum, mau mendapatkan makanan rohani, mau mendapatkan makanan untuk rohani mereka yang lapar. Tapi kemudian apa yang terjadi? Yang mereka dengarkan bukan firman Tuhan. Yang mereka dengarkan bukan makanan, bukan gandum untuk rohani mereka. Yang mereka dengarkan justru masalah keuangan. Ironis sekali, sayang sekali. Dan akhirnya apa? Akhirnya hari ini banyak orang Kristen yang iman percayanya juga digadaikan demi mendapatkan makanan rohani yang menurut mereka itu yang terbaik untuk mereka. Kita baca lagi ayat yang keempat, juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Lagi-lagi nih bicara uang. Tadi kita bicara di ayat 2, ya itu soal uang yang mereka tidak punya. Kemudian anak perempuan mereka, anak-anak laki mereka kekurangan gandum, kekurangan makanan. Ini masalah uang yang tidak ada. Ini juga sekarang di ayat yang kedua tadi, rumah digadaikan gara-gara uang. Sekarang kita ketemu di ayat 4. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Perhatikan, kalau uang dan uang terus yang mewarnai, yang mengisi pelayanan firman di gereja kita. Masalah keuangan yang menjadi pergumulan di gereja kita. Bahkan mungkin tanpa kita sadari, ya, tanpa kita sadari, dan semoga tidak ada jemaat kita pula yang mesti meminjam uang untuk membayar kewajiban-kewajiban di gereja. Oke, nggak meminjam mungkin ya. Oke, nggak meminjam. Tapi jangan sampai seperti terpaksa dan bersungut-sungut. Buat apa juga, begitu. Tapi sekali lagi pun, nah perhatikan nih. Anda mungkin memang sudah menyumbang gereja kita dengan nilai yang sangat besar, Tapi saya mau ingatkan juga, Tuhan nggak tunggu itu. Sekali lagi kita baca di Yeremia 7 ayat 21 hingga ayat 28. Tambah sajalah korban bakaranmu, tambah sajalah peleanmu, tambah sajalah sumbanganmu, tambah sajalah donasimu. Tapi apa kata Tuhan? Sungguh, ya, hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku. Nah, saya juga mau mengingatkan kepada Anda, terutama Anda yang sudah menyumbang besar untuk gereja kita, Anda harus tetap baca Alkitab setiap hari.
Baca Alkitab setiap hari. Justru semakin banyak Anda menyumbang ke gereja kita, semakin banyak Anda harus membaca Alkitab. Semakin banyak pikiran yang Anda harus berikan untuk mengabarkan Injil. Semakin banyak pikiran yang Anda harus berikan untuk meraih jiwa-jiwa yang menyangkal Yesus, yang meninggalkan iman Kristen. Dan itu lagi-lagi Anda harus mengerti firman Tuhan, harus baca Alkitab dulu. Karena tidak cukup uang kita untuk sebesar apapun pilihan kita, itu juga akan percuma kalau tidak ada jiwa ini yang kita menangkan. Ya, nah, sekarang ini harus menjadi perhatian kita saat ini. Sekarang kita sudah tahu apa saja yang menjadi penyebab pergumulan kita tadi. Jiwa-jiwa ini meninggalkan iman Kristen, jiwa-jiwa ini meninggalkan gereja kita. Saya baca kembali ayat yang keempat, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Kemudian ada lagi di ayat yang kelima. Kita perhatikan ayat yang kelima. Sekarang kita perhatikan ayat yang kelima. Sekarang walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak. Hari ini apa yang kemungkinan bisa memperbudak anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan kita, dan lagi-lagi itu gara-gara uang. Dan lagi-lagi itu gara-gara mereka tidak mendapatkan makanan rohani yang berkualitas. Mereka mungkin tidak meninggalkan iman Kristen. Mereka mungkin tetap menjadi Kristen, ada di gereja kita malah. Mereka tetap hadir di gereja kita. Tapi hari ini mereka bisa menjadi budak narkoba dan pornografi. Hati-hati. Mereka bisa jadi menjadi budak narkoba dan pornografi. Dan itu sama dengan mereka murtad sebetulnya. Sama dengan menyangkal Yesus ketika mereka diperbudak narkoba dan pornografi itu. Dan jangan sampai ketika mereka punya keluhan, ketika mereka punya pergumulan, tadi kita sudah bicara tentang pergumulan kesehatan, keluarga, pekerjaan, jangan sampai jalan keluarnya. Jangan sampai mereka merasa dengan narkoba dan pornografi lah untuk menenangkan pikiran mereka, untuk menghilangkan keluhan mereka. Tapi seharusnya lah terdengar di gereja tempat kita beribadah, ada seruan. Apapun pergumulanmu, baca Alkitab, berdoa, dan mari melayani di gereja. Di bagian akhir ayat 5 ini dikatakan, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Semuanya sudah berpindah. Semuanya sudah berpindah. Jiwa-jiwa sudah berpindah. Jiwa-jiwa yang berpindah ini pun sebetulnya di sana juga memberikan persembahan. Dan persembahan itu kemudian berpindah juga ke orang-orang lain. Harapan kita, kalau kita boleh berharap hari ini, kalaupun mereka meninggalkan gereja kita, andaikan mereka ada di gereja lain, masih aman, kita masih bisa tenang kalau mereka ada di gereja lain. Tapi kalau mereka ada di tempat orang lain, di tempat yang tidak memperkenalkan Yesus,
maka sedihlah hati kita, gelisahlah hati kita. Itulah keluhan kita hari ini. Kalau sampai mereka menyangkal Yesus, dan ini akan menjadi penyesalan terbesar kita selama kita melayani bersama-sama dengan Tuhan. Jadi untuk kita hari ini Tuhan mau katakan, aku haus. Tuhan mau katakan kepada kita, aku haus. Haus jiwa-jiwa itu kembali lagi. Haus jiwa-jiwa yang sudah pernah menyangkal dia itu ada lagi bersama-sama dengan kita di gereja. Tuhan juga mau mengatakan, Eli, Eli, lama sabatani. Orang-orang Kristen, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu yang dikatakan, yang kita harus dengar dari Tuhan Yesus hari ini, Sang Penebus kita. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita sudah tahu apa yang menjadi pergumulan kita dan apa yang menjadi penyebab pergumulan itu. Pergumulan kita hari ini adalah jiwa-jiwa yang meninggalkan Tuhan Yesus, yang meninggalkan iman Kristen, dan penyebabnya adalah, kalau kita belajar dari firman Tuhan hari ini, makanan rohani mereka. Makanan rohani mereka tidak tercukupi di gereja kita. Dan kemudian mereka tergoda, kemudian mereka ditarik dengan makanan-makanan rohani yang ada di tempat lain, dan di sana tidak terdengar nama Yesus. Di sana tidak diperkenalkan, di sana tidak diketahui siapa juru selamat mereka, siapa penebus mereka, siapa Mesias mereka. Di sana mereka tidak tahu. Jadi mari kita sadari sekarang, yang perlu kita, dan kita sudah ketahui sekarang, dan pada bagian berikutnya, saya mau sampaikan, ada hal atau ada action, ada yang harus kita lakukan, ada yang harus kita benahi setelah kita sekarang mengetahui apa yang menyebabkan jiwa-jiwa itu tidak ada lagi di gereja kita. Dan mereka harus kita dapatkan, karena kalau tidak, mereka tidak akan mendapatkan mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah. Baik, saudara-saudara yang terkasih, kita akhiri dulu di bagian yang kedua pengajaran firman ini. Sekarang kita sudah mengerti bagaimana dan kenapa jiwa-jiwa itu terjual, jiwa-jiwa itu meninggalkan gereja kita. Berikutnya kita akan sama-sama belajar apa yang harus kita lakukan supaya jiwa-jiwa ini mau kembali ke gereja kita. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.